Podcast Pak Ora tentang belum kenal. Topik kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Selamat pagi menjelang siang Mitra RKS. Senang sekali saya Putri Aisyah dapat menemani Anda di topik kita edisi hari Jumat 11 Februari 2022. Dan kali ini spesial ya, saya sudah ditemani dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini yang pertama ada Bapak A. Agung Satria Hermawan selaku anggota Komisi D bidang pembangunan. Selamat siang Bapak. Selamat siang atau pagi? Pagi menjelang siang. Ya, pagi menjelang siang. Gimana Bapak kabarnya, ketemu lagi nih? Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga sehat ya. Amin. Amin. Selanjutnya Mitra RKS, ini narasumber yang kedua ada Bapak Riono Eskel MSI. Ini anggota Komisi C yaitu bidang keuangan. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Pagi Mbak dan juga sobat Radio Kota Santri ya. Sehat semuanya, yang penting bahagia. Amin. Alhamdulillah ya pokoknya. Dan Mitra RKS, sebenarnya ini ada lagi ya, ada Bu Haja Irna Setiawati, namun beliau berhalangan hadir kali ini. Dan Mitra RKS, kegiatan ini ya bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Lalu ikuti informasi tentang Jawa Tengah Mitra RKS melalui Dinas Sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter kominfo_jtg, lalu di Instagram @kominfo.jateng, di Facebook Mitra RKS di diskominfo.jateng, YouTube Kominfo Jateng, lalu di website diskominfo.jateng.prof.co.id. Dan Mitra RKS juga bisa ya menyaksikan program-program kita ataupun mengajukan pertanyaan sekarang via Instagram kita di @rks_kajen, lalu di Twitter rks@fm, di Facebook kita Mitra RKS @rks, lalu di YouTube RKS TV, atau bisa langsung telepon ya di 3811293. Mitra RKS, kebutuhan pangan yang merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat dan juga sejahtera. Ketersediaan pangan ya juga merupakan fungsi primer atau utama, di mana jika kebutuhan pangan ini terpenuhi dengan baik, maka akan menciptakan SDM yang unggul. Mitra RKS, pembangunan negara membutuhkan individu dan masyarakat yang berkualitas atau SDM yang bagus. Nah, ini tanpa adanya ketersediaan pangan yang baik, tidak mungkin ada SDM yang baik pula. Dan pembangunan negara tidak akan bergerak. Oleh sebab itu Mitra RKS, ketahanan pangan ya, ini menjadi syarat stabilitas politik dan pelaksanaan pembangunan negara. Sesuai dengan tema kita kali ini ya, di topik kita, yaitu pentingnya pangan bagi pembangunan nasional. Dan Mitra RKS, saya sudah sudah ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan untuk dewan kita di pagi hari ini ya. Yang pertama ini untuk Bapak Agung. Kira-kira mengapa ya pangan itu sangat berperan penting bagi pembangunan nasional? Terima kasih. Ya, tak sapa dulu ya Mitra RKS. Iya. Ya, semoga pagi jelang siang ini semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Ya kan, tetap semangat. RKS, media informasi, aspirasi, dan edukasi. Nah, ini aspirasinya ada di sini, informasinya ada. Sekarang edukasinya juga ada. Iya. Ternyata saya sudah dikasih pertanyaan ini. Disiapkan pertanyaan, saya udah belajar ya tadi malam nih. Wah, kita belum belajar, udah kalah cepet ini. Jadi kita berkaitan dengan pangan ya. Pangan itu merupakan komponen dasar. Jadi pembangunan tanpa ketersediaan pangan mustahilah. Kenapa? Karena ini pangan ini kan menyangkut kebutuhan hidup, kebutuhan dasar. Pangan juga menjadi pilar utama bagi pembangunan nasional, ini dikatakan benar, karena menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, juga politik. Karena pangan itu sendirilah yang menjadikan kita bisa sehat, karena ketersediaan pangan. Politik terjaga karena ketersediaan pangan. Sekarang kalau pangan
Wah ribut, Iya. geger. Ya kan? Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi dampak yang ditimbulkan manakala konsumsi pangan kita kurang, efeknya banyak banget. Di samping tadi politik, juga ekonomi, semua akan terdampak. Makanya kita hidup pagi-pagi kalau nggak ada makanan gimana? Iya, bingung ya Pak. Ya, itu juga makanan harus seimbang, pola makan harus diperhatikan, gizi juga harus baik, Iya. terutama pada saat masa pertumbuhan anak-anak. Ya. Iya. Nah ini Bapak ya, biasanya kan kalau misal pertumbuhan anak terganggu ya itu kan ada juga namanya stunting itu ya Pak. Ya, Nah ini kira-kira bagaimana sih cara mencegah stunting tersebut? nah itu harus keseimbangan pangan harus kita jaga, terutama menjaga kebersihan lingkungan, ya kan, apalagi ASI Iya. juga penting. Sampai dengan usia 6 bulan ya, ya pada saat ASI Siklus ya. ya, berarti ASI harus ya. apa? ASI ya, air susu ibu. Ya, Oh, ya. air Penting susu. untuk mencegah stunting. Iya. Daya mencegah stunting itu harus itu juga penting. Nah, makanan-makanan yang bergizi. Nah, makanan-makanan bergizi itu apa sih? Kan gitu kan? Makanan-makanan yang tidak siap saji. Oh, Tentunya seperti dulu nggak ada orang nasi karena semua sudah bisa didapat dengan mudah. iya. Sekarang semua sudah dikemas, campur ini campur ini. Iya. Jangan. Makanya itu kalau bisa dihindari. Jadi pangan itu sangat menentukan sekali bagi kehidupan kita, terutama keseimbangan pangan. Karena kekurangan gizi tadi bisa mungkin terjadi keguguran, pada ibu hamil ya kan, Iya. kemudian prestasi anak-anak juga menurun, tumbuh kembangannya tadi dinamakan stunting Iya. juga menurun, ya kan, sehingga bahkan mungkin akan mengakibatkan kematian kalau kurang gizi. Makanya itu harus selalu kita tingkatkan gizi supaya anak tumbuh berkembang, supaya tidak terjadi stunting. Ketahanan pangan harus kita jaga. Jadi pemerintah, masyarakat harus bekerja sama untuk itu. Iya. Ya kan, jangan sampai termasuk sekarang musim hujan, katakan ya, nanti padi rusak. Ya, Iya, kita iya. sudah ada caranya gimana sih supaya padi tidak rusak di musim hujan. Misalkan hama, jadi pemerintah juga harus turun tangan, dan pemerintah tidak bisa sendiri, Iya. harus dibantu dengan masyarakat. Iya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ke Bapak Riono nih Pak ya. Ya. Kira-kira bagaimana jika konsumsi pangan itu tidak seimbang? Iya, kita ingat pesannya Bung Karno ya. Jadi separuh permasalahan negeri kita itu adalah pangan. Kalau 50% masalah pangan ini bisa kita selesaikan, maka selesai sudah urusan bangsa kita. Ya, karena apa? Karena pangan ini menjadi kebutuhan pokok kita. Pangan menjadi prasyarat bahwa masyarakat itu dikatakan sejahtera. Itu ada ukurannya, bagaimana konsumsi pangan mereka, bagaimana kemudian konsumsi gizi mereka, bagaimana konsumsi pangan yang sehat. Nah, itu menjadi indeks pangan nasional kita, yaitu akan menggambarkan seberapa sejahtera rakyat di sebuah negeri kita. Semakin banyak anak-anak yang stunting, ya, di kita kan Indonesia itu 1 di antara 3 anak itu stunting. Nah, itu kan bahaya, ya kan? Artinya ternyata kebutuhan gizi, kebutuhan pangan itu masih menjadi problem dasar dari masyarakat kita. Pertanyaannya tadi apa itu tadi pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana jika konsumsi pangan itu tidak seimbang? Kalau konsumsi pangan tidak seimbang, satu maka secara perkembangan psikis ya, perkembangan intelektualnya dia itu akan sangat berpengaruh ya. Masyarakat kita itu 50% yang miskin itu ada di wilayah pedesaan dan di wilayah pesisir. Ya, itu terjadi karena tidak adanya keterpenuhan gizi. Bukan hanya pangan ya, tapi kalau pangan itu kan bisa kita penuhi. Tapi kalau keterpenuhan pangan yang bergizi, keterpenuhan pangan yang layak, itu yang saat ini menjadi
biar kita. Secara intelektual dia akan terpengaruhi dan menjadi sangat penting ya. Jangan sampai kita juga di era modern seperti ini pangan-pangan yang sebenarnya tidak bergizi itu menjadi konsumsi anak-anak era milenial seperti mbaknya penyiar kita ini pangannya pangan fast food jangan-jangan nanti itu bahaya itu. Kalau fast food itu kategorinya kan junk food ya. Junk food itu masuknya kategorinya sampah sebenarnya. Nah ini yang kawan-kawan kalau minum apa itu bubek, kemudian Thai tea, kemudian apa itu ya minuman-minuman yang kandungan gulanya sangat tinggi itu sangat-sangat tidak sehat. Nah, berawalnya stunting, berawalnya tidak terpenuhinya pangan, tidak terpenuhinya gizi itu berangkatnya karena ada perubahan pola mindset pangan masyarakat yang sekarang ini memang berbahaya. Seperti itu. Kan serbuan pangan dari luar itu kan yang membuat masyarakat kita jadi nggak sehat. Gitu, malah disukai ya Pak. Nah itu ya, masalahnya. Kejar-kejar. Itu efek dari yang namanya teknologi. Jadi teknologi itu sekarang kan membuat sesuatu yang kelihatannya nggak sehat tapi menjadi seolah-olah sehat. Minumlah ini, nanti kalian bisa glowing. Biasanya tidak kekinian. Kalau nggak ngikuti tren nanti dikira jadul gitu kan. Malu makan singkong, malu makan apa itu getuk, malu makan apa itu tiwul kayak gitu. Kapan glowing? Kayak gitu. Cowok-cowok nih. Jadi nggak ke mall ngajak ceweknya. Cukup warung biasa gitu. Maaf Pak. Nah ini ada lagi kira-kira permasalahan nih Pak, permasalahan pangan yang dihadapi di Jawa Tengah kira-kira apa aja? Terus solusinya yang sudah dilakukan? Kalau pangan di Jawa Tengah ini sebenarnya no problem ya, nggak ada masalah. Jawa Tengah ini lumbung pangan nasional, ya sentra pangan di Jawa Tengah itu di Jawa Tengah ini makanan apa aja ada. Mulai dari makanannya orang ya nek bahasa kita makanan kampung lah ya, makanan-makanan sederhana, makanan-makanan yang sehat sampai high food ya, makanannya orang-orang elit yang mungkin harus impor, dagingnya harus impor, semuanya ada di kita ya. Sehingga yang menjadi problem di kita itu adalah tadi mengembalikan pangan sehat untuk rakyat ini yang harus sosialisasi, harus digencarkan kembali, harus diingatkan kembali. Program misalkan kami di kantor ini ya, Mas Agung ini juga rapat itu kami udah menganjurkan untuk nggak pakai ya apa itu roti-rotian apa gitu, tapi pakailah makanan-makanan tradisional. Tapi ya nggak langsung ini nggak boleh ya kan, kasihan teman-teman kita kan juga banyak yang punya usaha kayak begitu. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Nah Mitra RKL, setelah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan. Tapi nantikan ya Mitra RKL, sabar dulu, ditahan dulu.